Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia teknik terdapat istilah gambar teknik. Kita tahu bahwa gambar teknik ini kalau di jurusan teknik pasti sangat familiar. Bukan hanya di jurusan arsitektur dan sipil saja gambar teknik bisa ditemui. Di jurusan teknik mesin, industri, elektro, dan teknik lainnya juga membutuhkan gambar detail dan ukuran presisi yang hanya ada di gambar teknik. Sebenarnya, apa sih definisi dari gambar teknik? Terutama gambar teknik di bidang arsitektur dan teknik sipil. Mari kita simak video saya kali ini. Jadi gambar teknik itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah gambar dan teknik. Gambar itu memiliki arti yaitu suatu alat sebagai komunikasi visual. Yang kali ini adalah yang kedua, teknik atau metode, yaitu cara kerja bersistem atau cara bersistematis dalam mengerjakan sesuatu. Jadi cara kerja sistem ini sistemnya baku, sehingga dua kata ini jika digabung itu memiliki makna bahwa gambar teknik adalah gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-garis, simbol-simbol, serta tulisan yang mempunyai standar tertentu yang telah disepakati bersama, sehingga menjadi sarana komunikasi visual antara perencana, dalam hal ini arsitek, untuk menyampaikan ide atau rancangan yang diusulkan kepada pelaksana, kontraktor yang ada di lapangan, agar tersampaikan dengan baik dan jelas sesuai dengan tujuan. Sehingga gambar teknik ini mempunyai sifat yang pertama adalah komunikatif, mudah dimengerti. Ya, harus mudah dimengerti, jangan gambar teknik ini mempunyai ambigu arti, mempunyai arti yang berbeda dari gambarnya. Misalnya gambar segitiga, kontraktornya bilangnya ini atap, tapi si perencananya bilangnya ini cuman ornamen. Nah, itu harus ada komunikatif, mudah dimengerti. Normatif yang kedua, yaitu sesuai aturan. Sesuai aturan dalam hal ini harus kita tahu sendiri kalau aturan bikin potongan pintu itu simbolnya seperti ini, potongan jendela simbolnya seperti ini. Jangan ngarang sendiri, mentang-mentang seniman atau gimana pintunya digambar sesuai karep. Jadi itu nggak bagus karena tidak mudah dimengerti dan tidak sesuai aturan. Yang ketiga adalah akurat. Akurat ini presisi dan tepat teknisnya. Maksudnya ini ukurannya itu harus presisi. Misalnya kalau di Indonesia itu menggunakan standar ukuran meter, ya kita menggunakan ukuran yang bagus, misalnya 3,5 itu bagus. Bukan seperti ini 3,56778. Nah, itu orang ngukurnya gimana? Atau 0,33333. Nah, itu bingung nanti tukang-tukangnya. Serta tepat teknisnya. Teknisnya ini misalnya kalau kita mengasih notasi balok itu yang berarti di atas kolom, bukan di bawah kolom. Kalau di bawah kolom itu namanya sleeve. Kalau kita nggak tahu seperti itu, berarti kita tidak tahu teknis gambar. Itu yang susah dimengerti oleh pelaksana. Yang keempat adalah terukur, memiliki skala. Nah, skala yang umum itu skala 1:100. Skala itu adalah pembandingan antara ukuran di aslinya, ukuran realnya dengan ukuran di gambar. Jadi di gambar ini tidak diskalatis, maksudnya di gambar ini tidak sesuai dengan ukuran aslinya, dia harus diskalatis. Misalnya 1:100, kalau di lapangan
100 cm, berarti kalau digambar 1 cm, tinggal ngali aja 1 itu berarti 100 cm. Seperti itu skala, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Semakin kecil objek lapangan, maka digambar kita harus memperbesar. Begitu pula sebaliknya, semakin besar objek di lapangan, maka digambar kita harus diperkecil, karena itu agar gambarnya itu tidak harus sesuai dengan ukuran kertas, seperti itu. Yang kelima, efektif, tepat guna. Ya, kita harus efektif menggambar. Dalam hal ini misal kalau dalam satu bangunan gedung itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan gambar, jadi kita harus efektif. Misalnya satu lembar ini bisa menyantumkan banyak detail gambar. Dan tepat guna ini maksudnya misalnya kita harus tahu bahwa kegunaan gambar ini untuk apa. Misalnya untuk mendetailkan kolom, mendetailkan balok, itu harus efektif. Dan juga harus gambar yang ada gunanya. Jangan menggambar pagarnya tetangga, itu nggak perlu, ngapain. Mereka juga nggak butuh digambar, dan itu juga menambah lembar-lembar yang lain. Itu sifat gambar teknik. Yang selanjutnya adalah media gambar. Media gambar teknik itu hanya ada di seri A, ukuran kertas. Jadi di lapangan itu ukuran kertas itu banyak, ada di F, ada Q, ada folio, legal, dan lain-lain. Tapi yang kita gunakan untuk gambar teknik itu adalah seri A. Seri A ini mempunyai ukuran standar, dimulai dengan A5 sampai yang terbesar adalah A0. Berikut ini ukurannya, yaitu A5 kalau digandeng jadi A4, A4 menjadi A3, A2 jadi A1, dan A1 kalau digandeng menjadi A0. Dan mempunyai ukuran kertasnya A5 148 kali 210 mm, A4 210 kali 297 mm, A3 297 kali 420 mm, A2 420 kali 594 mm, A1 594 kali 841 mm, dan A0 841 kali 1189 mm. Ini ukuran internasional dan ukuran baku untuk gambar teknik. Selanjutnya adalah teknis menggambar teknik. Bagaimana itu teknisnya? Yang pertama, kita menggunakan teknik manual. Teknik manual ini sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Karena pada masa itu ya yang jadi arsitek itu yang pintar gambar. Tapi masa modern ini nggak perlu, karena sudah ada komputer. Tetapi tidak ada salahnya kita harus belajar menggambar manual, karena pada kondisi tertentu kita tidak bawa apapun, sedangkan kita harus menerangkan ke tukang, ke mandor, ke kontraktor sesuatu gambar tentang gambar kita. Makanya kita harus tahu bisa gambar manual on the spot. Nah, itu harus penting agar kita lebih kelihatan profesional. Nah, ini contoh bagaimana zaman dahulu seorang perencana menggambar teknik ini. Nah, ini satu gedung itu bisa melibatkan banyak orang karena tidak ada copy paste, tidak ada ekspor impor, ada flash disk yang bisa dicolok ke sana ke sini. Nah, semuanya masih manual. Satu lantai, dua lantai, tiga lantai, bayangkan itu. Kalau ada 14 lantai mungkin ada yang gambar 14 orang, sedangkan waktu sangat terbatas. Nah, ini kita suasana zaman dahulu. Apalagi kalau planologi, menggambarnya skala kota, kita bisa menggambar banyak sekali, luas. Ini alatnya, senjatanya yaitu rapido dan meja gambar. Rapido itu
semacam pena yang memiliki ujung pensil yang presisi. Kalau saya tampilkan ini rotring ini yang paling bagus dan paling mahal. Dan meja gambar ini mungkin sekarang sudah tidak ada. Dulu yang terkenal adalah merek Mutoh. Yang selanjutnya adalah software. Software ini banyak sekali software untuk desain. Yang terbanyak adalah software keluaran Autodesk. Ada SketchUp, ada Rhinos, ada yang terbaru ini Lumion, ada V-Ray, mungkin ada Enscape, ada Archicad dan lain-lain. Ini tergantung penggunaan, tetapi saran saya kita harus bisa menguasai satu sampai mahir daripada kita menguasai banyak tapi cuma setengah-setengah, itu nggak bagus. AutoCAD. Nah, saran saya kita mempelajari AutoCAD dulu dalam membuat gambar teknik. Bukan CAD kucing ya, tapi AutoCAD yang ini. Ini keluaran Autodesk. Kenapa sih kita harus pelajari AutoCAD? Walaupun tidak salah kita mempelajari yang lain, tapi saya sarankan di awal kita mempelajari AutoCAD. Karena AutoCAD ini banyak digunakan atau diajarkan di kampus dan sekolah kejuruan umum ini. Yang kedua, banyak dibutuhkan perusahaan atau lembaga yang berkecimpung dalam jasa perencanaan. Kalau kita lihat lowongan kerja itu pasti kebanyakan bisa mengoperasikan AutoCAD, itu umum. Yang ketiga, berbasis vektor. Basis vektor ini seperti Corel, itu juga basisnya vektor. Vektor ini kalau kita zoom atau kita perbesar beberapa kali dia nggak akan pecah. Beda kalau basisnya pixel kayak SketchUp atau Photoshop, itu kalau kita zoom itu punya maksimal zoomnya, jadi semakin besar dia akan pecah. Seperti itu. Yang keempat adalah relatif ringan. Jadi software ini ringan, jadi tidak membutuhkan yang komputer yang high end seperti Lumion ataupun software berat yang lain, tetapi dia bisa kita sesuaikan. Ada banyak versi dari 2004 sampai 2020. Kita sesuaikan sesuai dengan kapasitas laptop atau komputer kita. Yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5 adalah user friendly, karena toolbarnya ini biasa digunakan atau mudah digunakan. Bahkan software-software yang baru itu mengikuti toolbarnya AutoCAD, karena emang AutoCAD ini yang lebih dulu dan mbahnya istilahnya, dan itu adalah anak cucunya yang mengikuti mbahnya. Yang selanjutnya bisa diekspor atau diimpor ke software desain lain. Jadi kalau kita mau tidak puas dengan AutoCAD, kita bisa mengekspor ke SketchUp, misalnya 3ds Max, itu bisa. Dan kebanyakan software-software yang masih baru itu bisa menerima AutoCAD, tapi tidak untuk sebaliknya. AutoCAD tidak bisa menerima dari software baru karena dia merasa yang lebih tua. Jadi ngapain dia harus ngambil dari yang lebih mudah, seperti itu. Demikian kita membahas tentang definisi gambar teknik atau pengetahuan dasar tentang gambar teknik. Selanjutnya adalah macam-macam gambar teknik di teknik sipil maupun arsitek. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.